Restorasi Innova-V di Selangka. Yang busuk bisa jadi cakep. Seni modifikasi garasi mobil Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi nih bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kali ini ada Innova langka, Innova antik V diesel 2012 Matic abu-abu, punya konsumen kami Om Hangga, yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi ulang, modifikasi tipis-tipis, repaint, dan kita buat mobil ini seger dan cantik kembali. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana saja project dari unit mobil ini, bisa ditonton setelah ini video dari awal sampai akhir. Jadi ada project dari service all general check up, repaint, cat full body, restorasi, modifikasi lampu Pro 7, dan finishing kita lakukan salon detailing. Buat teman-teman yang penasaran, cus tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini tim divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang melakukan pekerjaan service all general check up. Nah, di sini kita buat video sebagai bukti autentik bagaimana proses pekerjaan-pekerjaan setiap mobil konsumen. Nah, ini mobil sudah dilakukan general pengecekan apa saja yang perlu diremajakan selain servis standarnya, servis ringan. Dan mobil diesel yang kami lakukan treatment, pengerjaannya kita bongkar throttle body, intake manifold, pipa EGR. Karena unit mobil diesel apabila dia minumnya biosolar, pasti akan meninggalkan jejak-jejak kerak-kerak kemubadiran yang menempel di bagian saluran-saluran tersebut. Nah, di sini ada beberapa spare part yang kita lakukan penggantian, seperti oli mesin kita menggunakan PTT 10W30 sebanyak 7 liter. Kita juga mengganti filter solar, filter oli, kita lakukan servis rem 4 roda menggunakan brake cleaner, dan kita membersihkan kerak-kerak menggunakan karburator cleaner. Dan finishing air nanti kita juga melakukan purging diesel untuk melakukan pembersihan di bagian saluran nozzle dan injektor. Nah, ini ada beberapa peremajaan juga di bagian bearing roda atau laker roda. Sebelah kanan itu dia ngorok ya, bunyi. Makanya kita lakukan penggantian di bagian laker roda depan kanan. Dan setelah dilakukan pengecekan di bagian kaki-kaki dan rem, semuanya aman. Kampas rem masih tebel, disc brake dan tromol belakang juga masih bagus, tidak ada luka atau ngantong. Kaki-kaki dari ball joint, long tie rod, rack end, worm, dan juga shockbreaker semuanya aman. Jadi peremajaannya lebih ke bearing roda atau laker roda depan kanan. Dan ada penggantian di filter gas yang pecah, yang kita ganti juga bosku. Jadi ini loh project mobil konsumen yang kita kerjakan, sebagaimana detailnya kami, meliputi dari mesin kaki-kaki rem 4 roda, eksterior hingga interior. Bagaimana bosku? Worth it bukan pekerjaan kami? Oke bosku, setelah selesai pekerjaan mesin, nanti unit mobil akan lanjut di divisi bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan.
Oke bosku, jadi sekilas ini kita perlihatkan dahulu penampilan before dari unit mobil Innova ini. Jadi ini restorasi eksterior body cat, dan nantinya untuk bumper depan itu nanti kita akan ganti baru karena bumper depan itu sudah jelek kancingannya, termasuk liner fender depan kiri hilang ya bosku. Kalau dilihat dari video penampakan before-nya, sepertinya bodinya kayaknya mulus ya. Padahal ini bodinya itu bergelombang. Intinya nanti kita akan buat bodinya jadi flat dan lempeng lagi. Dan pastinya hasil catnya harus istimewa ya bosku. Nah, di sini langsung kita serahkan kepada tim divisi bengkel cat modification. Untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah pembongkaran semua spare part yang tertempel di mobil, seperti karet-karet pintu, handle pintu, grill, lampu, semua kita lepasi. Dan juga kita mengganti bumper depan baru ya, karena setelah itu akan melalui proses untuk pendempulan. Nah, proses pendempulan kita serahkan pada sang maestro kami, sang seni dempul kami, yaitu Cak Sud, yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan kurang lebih 25 tahun lebih bos. Karena Cak Sud itu bermain seni body cat seperti ini sejak lulus SMP ya. Jadi sejak dini dia sudah bekerja berkecimpung di dunia perdempulan, hingga usia beliau sekarang sudah 50 tahun lebih. Karena nyari tukang dempul dengan seni dan keahlian seperti Cak Sud ini di dunia sekarang ini sudah jarang ada bosku. Karena banyak anak muda yang tidak bermain seni dempul seperti ini, jarang sekali. Untuk tukang cat yang ahli, yang pinter banyak, tapi untuk tukang dempul jarang. Karena hasil bagus atau tidaknya pengecatan mobil kalian itu berawal dari step pertama, yaitu adalah pendempulan. Karena tingkat flat, lempeng, dan hasil nut dari bodi mobil itu bisa cakep, mulus, ya berawal dari teknik pertama, yaitu pendempulan ya. Karena pendempulan seperti ini tidak semua tukang bisa, keahliannya sendiri-sendiri. Dan di GMS itu sudah ada plot-plotnya masing-masing. Untuk tukang dempul kita serahkan kepada Cak Sud. Untuk tukang cat kita serahkan kepada Novi. Untuk tukang poles kita serahkan kepada Mas Agus dan Mas Tri. Dan untuk pekerjaan lain-lainnya ada yang membantu, yaitu adalah Mas Jumari. Jadi kita sudah ada plot-plot twistnya masing-masing. Jadi ada pos-posnya masing-masing untuk pekerjaan di GMS sesuai dengan keahlian. Walaupun akhirnya nanti di pekerjaan di lapangan akan dibantu oleh teman-teman lainnya. Seperti contohnya sekarang ini Mas Jumari dan Mas Tri sedang melakukan proses masking. Nah, mobil setelah selesai pendempulan oleh Cak Sud itu biasanya kita akan jemur dulu minimal 1-2 hari. Setelah selesai penjemuran, kita akan melakukan step selanjutnya untuk proses epoksi. Nah, epoksi yang kami lakukan di setiap pengerjaan mobil kami, karena tidak dilakukan kerok full, kita akan melakukan proses epoksi 2 step. Epoksi pertama di video kita lihatkan epoksi primer yang berwarna hijau. Nanti untuk epoksi kedua itu kita akan timpa epoksi filler yang berwarna silver. Jelas, proses pengerjaan seperti ini akhirnya boros bahan. Tapi demi menjaga kualitas dan demi menjaga ketahanan cat yang baru, saya melakukan proses epoksi 2 step seperti ini agar nantinya nama baik kami tetap terjaga ya. Resikonya kalau tidak kerok, ya akhirnya boros bahan dengan melakukan epoksi 2 step seperti ini bosku. Nah, nantinya setelah proses epoksi 2 step ini selesai, mobil kita akan jemur lagi. Nah, dijemur itu minimal 2 hari lah, biar benar-benar epoksi itu keringnya maksimal. Setelah proses penjemuran selesai, kita lakukan proses pengamplasan. Nah, ini Mas Jumari sedang melakukan proses pengamplasan. Karena nantinya setelah selesai proses pengamplasan, unit mobil akan masuk ke ruangan cat untuk nantinya akan melalui tahap proses selanjutnya, proses pengecatan.
Oke bosku, jadi setelah proses masking atau pembungkusan mobil di bagian yang tidak terkena cat sudah selesai, selanjutnya unit mobil kita lakukan proses pengecatan. Nah, di sini kita persingkat aja video-video ketika proses pengecatan karena kamera tidak bisa masuk dan menyuting saat proses pengecatannya. Nah, pertama kita lakukan proses cat dasaran abu-abu sekitar 2 lapis. Setelah itu nanti kita pilah-pilah lagi apabila ada lubang-lubang kecil atau apabila ada bodi yang kurang maksimal, nanti kita perbaiki dengan tembul tipis. Setelah selesai proses cat dasaran dan perbaikan pemilahan ulang, langsung kita tembak cat utama. Minimal kita tembak sekitar 3 atau 4 layer dari paket cat yang kami sediakan. Setelah itu nanti kita akan finishing dengan top coating HS Premium sekitar 4 layer ya. Untuk merek pernisnya sementara ini kita rahasiakan karena brand dari merek tersebut belum berani endorse Garasi Mobil Semarang ya bosku. Jadi seperti itu. Tapi merek pernis yang kami pakai itu sudah banyak yang menggunakannya, dan banyak YouTuber otomotif yang menggunakan itu juga dengan merek HS Premium ya. Nah, di sini kita persingkat ketika setelah selesai proses top coating 3 sampai 4 layer ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya basah, wet look. Padahal ini belum dilakukan proses pemolesan. Nah, inilah step by step dari proses pengecatan kami. Jadi buat edukasi ke teman-teman semua, jadi hasil pengecatan mobil itu bagus atau tidaknya itu akan melalui beberapa proses. Seperti proses pertama itu bodi mobil hasilnya bisa flat, lempeng, tidak bergelombang karena tukang dempulnya. Apabila tukang dempulnya asal-asalan, pastinya bodi cat tidak akan maksimal dan hasilnya bergelombang. Pertama itu. Yang kedua, proses pengecatan. Bagaimana proses pengecatannya, di tempat apa, dan tukang catnya seperti apa. Itu juga ngefek dengan hasil catnya. Kalau di GMS kan kita pengecatannya di ruangan dengan skill tukang cat yang sudah berpengalaman dengan bahan yang bagus. Nah, setelah 2 tahap itu, tahap ketiga, proses finishing. Proses finishing seperti ini yang kita tampilkan, dari proses pengamplasan, pemolesan, bahan kompon yang digunakan, alat yang digunakan, skill yang digunakan, itu juga ngefek. Jadi kombinasi antara 3 keahlian, tukang dempul, tukang cat, tukang poles. Jadi apabila 3 keahlian itu sudah klop dengan pengalaman dan kemampuan yang profesional, pastinya hasil pengecatan akan bagus. Diimbangi dengan bahan-bahan yang digunakan juga bagus. Seperti itu bosku, sedikit edukasi ke teman-teman semua. Oke bosku, kita persingkat saja dari video project pekerjaan mobil ini. Tadi teman-teman sudah melihat ketika tim finishing melakukan proses pengamplasan dan pemolesan tahap akhir dari unit mobil tersebut, yang nantinya kita akan memasangi lagi semua spare part yang sebelumnya kita lepasi. Dan sebelum itu ada project di unit mobil ini untuk pemasangan Proji Pro 7 tipe P750 X Series seri Mark II ya. Nah, unit mobil ini konsep untuk di bagian perlampuannya sesuai keinginan konsumen itu tetap aksen chrome ya. Jadi tidak dibuat black housing karena keinginan konsumen itu pingin penampilan mobil tetap OM look, tetap ada chrome-chrome-nya sesuai dengan konsep standarnya mobil ini. Oke bosku, kita eksekusi. Nah, untuk tinggi cahaya yang kita setting itu kita menyeting sesuai dengan original lampu halogen bawaan mobil. Jadi ketika kita nyalakan lampu kuning itu tingginya sekitar 70 cm dari settingan cahayanya. Ya nantinya untuk tipe Proji Pro 7 ini yang ketika kita instalasi, kita samakan tinggi cahayanya biar tidak menyilaukan lawan arah. Dan juga untuk Pro 7 yang kami gunakan itu semua sudah memiliki flat cut off.
pasti tidak ada cahaya yang buyar atau menyilaukan lawan arah karena dia sudah flat cut off bosku. Nah, seperti itulah beberapa cuplikan video dari proyek pekerjaan mobil Innova ini, yang nantinya di video akhir ketika proses pengerjaan ini kita akan melakukan finishing seperti cleaning ya. Jadi ini ada permintaan tambahan untuk request salon di interior, terutamanya di bagian jok mobil ini tuh kotornya parah, sudah ngecap-ngecap, yang nantinya akan kita lakukan cleaning, terutama fokus di interior dari jok, lantai, dashboard, dan plafon. Dan di eksterior pastinya nanti mobil ini kita akan lakukan cuci door smear. Jadi kita akan lakukan tahap seperti cuci door smear, pembersihan dari eksterior, kolong-kolong bawah, hingga di bagian interior dan mesin. Jadi bener-bener detail keluar dari garasi mobil Semarang. Mobil wajib cakep, wajib bersih. Tanpa adanya owner mobil itu perlu beres-beres ulang. Coba deh teman-teman cari yang detail seperti garasi mobil Semarang dengan harga yang masih bersahabat dan masuk akal ya. Karena ada atau banyak bengkel yang harganya tidak masuk akal. Apabila teman-teman melihat sedetail ini pekerjaan yang kita terapkan dari setiap mobil-mobil konsumen, worth it bukan? Sampai pada antri-antri. Gila ya. Jadi inilah kualitas dari garasi mobil Semarang yang hanya mau dan menerima mobil tiap bulan 4-5 mobil, dan wajib konsumen manut Mas Robi kalau ingin hasilnya maksimal. Kalau ndak manut, saya ndak mau. Di tahap sekarang ini saya sudah memilah-milah konsumen yang mau saja dan manut saya. Ya mohon maaf bosku, karena ini hobi semata, saya tidak ingin diberatkan karena konsumen yang terlalu banyak rewel. Udah capek bosku. Hahaha, sedikit curhat saja. Thank you ya bosku sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Silakan nanti nikmati proses hasil akhir yang nantinya di akhir video kita review bosku. Oke bosku, garasi mobil Semarang di mari, jangan lari bosku. Three, two, one.
Oke bosku, jadi kali ini kita akan review ya bagaimana hasil akhir dari project unit Innova punya konsumen kami Om Hangga. Jadi ini konsepnya restorasi kembali ke original, sama ada sedikit permainan modifikasi lampu Pro 7, tapi dengan konsep tetap chrome seperti originalnya. Nah, di sini mobil ini sudah selesai kita kerjakan kurang lebih 30 hari kerja. Nah, ini warna abu-abunya kita restorasi ulang menggunakan warna originalnya. Jadi sesuai konsep konsumen, kepinginnya kembali ke warna originalnya. Oke, kita eksekusi. Oke bosku, jadi ini kemarin project mobil ini punya Om Hangga. Pekerjaan utamanya kita restorasi eksterior body cat, repaint ulang warna abu-abu, mengganti bumper bagian depan. Karena ini kemarin bumper depannya itu udah nggak rapet ya, nggak presisi. Antara nut bumper sama fender kemarin udah mangap-mangap ya, karena kupingan atau kancingan bumpernya sudah pada rusak. Makanya kemarin saya sarankan ke konsumen kami Om Hangga untuk ganti bumper depannya agar jadi cakep lagi. Nah, selain ganti bumper depan, kemarin juga liner fendernya atau selebor depan kiri itu sobek, kita ganti baru. Nah, ini liner fender dalam ini kemarin hilang, sobek, kita ganti baru liner fender ini. Terus list kap mesin juga rusak. Ini list kap mesinnya kemarin kita ganti baru juga, karena baut kancingan bautnya yang berada di dalam itu sudah pada jebol. Akhirnya kita rekomendasikan untuk konsumen sekalian, Om, biar cakep ganti baru. Ini tipe V diesel Grand 2012. Beliau punya mobil ini beli dari baru. Banyak kenangan, banyak memori yang akhirnya Om Hangga ini sama keluarganya tidak ingin dijual, ingin direstorasi kembali, cantikkan lagi mobil saya Mas Robi. Oke, karena Om Hangga ini pinginnya konsep OM look dan tetap ingin lampunya dipasang Pro 7, akhirnya kita konsep tetap chrome ya. Jadi konsepnya ini tetap chrome. Kita instalasi tipe Proji Pro 7 P750 XS Mark II Pro 7. Nah, ini dengan serot mahkota BMW New model setengah lingkaran dengan konsep tetap full chrome. Jadi tidak black housing. Jadi aksen-aksen chrome pada unit mobil ini tetap terbiarkan, tetap terkinclongkan ya. Jadi beliau memang senang aksen chrome, tidak delete chrome ya. Nah, tipe Pro 7 ini dengan seri Pro 7 P750 XS Mark II, seri Pro 7 ini sangat istimewa bosku. Cahaya yang dihasilkan itu sangat istimewa. Nah, di video sebelumnya teman-teman melihat ketika tim kami melakukan restorasi di bagian lampu ya. Dan ini bagian headlampnya kita buat kinclong lagi ya. Jadi ini kemarin kita treatment mica headlampnya itu kita treatment untuk kerok, amplas, dan finishing nano bone coating. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa ngelihat sendiri hasil akhir dari Jaya tipe Pro 7 P750 XS Mark II. Bagaimana hasilnya yang benar-benar terang, dan ketika kita lakukan dim, cahayanya teman-teman bisa lihat tuh. Seperti inilah Pro 7 bosku. Bagaimana bosku? Tertarik dengan Pro 7 GMS? Monggo merapat untuk modifikasi di sini bosku. Jadi tipe Pro 7 yang kita instalasikan, teman-teman bisa lihat sendiri, P750 XS Mark II dengan low beam 60 watt, high beam 70 watt 5500 Kelvin, blue lens, flat cut off. Garasi Mobil Semarang adalah salah satu dealer resmi Pro 7 Indonesia yang menyajikan modifikasi lampu Pro 7 pada mobil-mobil second atau mobil-mobil baru kalian yang ingin dimodifikasi oleh kami bosku. Nah, di video sebelumnya juga teman-teman tadi sudah ngelihat ya bagaimana hasil cahaya dari tipe Pro 7 tersebut yang sudah kita pertontonkan di saat malam hari. Nggak ada obat terangnya, minta ampun deh. Pro 7 memang
terbaik. Oke, lanjut setelah kita membahas bagian perlampuan dari unit mobil ini, lanjut ke project mobil tersebut. Untuk fog lamp, ini kemarin fog lampnya itu udah busem, jelek. Makanya kemarin kita ajukan ke konsumen untuk fog lampnya ganti baru. Ini fog lampnya saya ganti baru. Terus bohlam dalamnya ini saya ganti bohlam LED H11. Nah ini fog lamp ini agar senada sama yang di bagian atas, warna putih, tapi budget minimalis ya. Makanya kita ganti pakai bohlam LED H11. Coba Pak nyalain lampunya Pak. Kita nyalakan lampu headlamp sama fog lampnya Pak. Headlamp sama fog lamp dinyalakan Pak. Fog lampnya Pak, fog lampnya. Puteran yang fog lamp. Puteran yang fog lamp Pak. Fog lamp, fog lamp. Fog lamp, Dut, kasih lihat Dut. Nah di sini teman-teman bisa lihat agar cahayanya senada antara fog lamp sama headlamp, warna putih tapi budget minimalis, makanya bohlamnya kita ganti bohlam putih ya, agar senada sama bagian atas. Jadi seperti itu. Tapi untuk lampunya headlamp dengan Pro 7 P750 ini saja sudah sangat istimewa. Coba Pak kasih dim Pak. Nah ini teman-teman bisa lihat dim. Nah ini kita lihatkan di bagian depan itu ketika kita dim. Coba dim Pak. Tembus tuh di tembok depan tuh. Tembus ya. Dim. Padahal ini masih sore hari, masih ada cahaya matahari ya. Cukup Pak, matikan Pak. Matikan Pak, kontak off. Nah setelah itu kita lanjut ke project unit mobil ini. Di bagian depan konsepnya tetap chrome dari list cap dan logo serta grill ya. Untuk hasil body cat kami, teman-teman bisa melihat sendiri hasil restorasi eksterior body cat dari garasi mobil Semarang ya bosku. Di konsep bagian samping pada pekerjaan unit mobil ini, untuk list pintu sesuai request konsumen kita pasang lagi. Cuman list chrome di bagian list pintu ini kan udah jelek. Nah ini kita repaint, kita samakan warna body. Jadi tidak perlu ganti list pintu. Biasanya kan chrome-nya ini kan kemakan usia nih, yang bagian list tengah nih. Nah biar tetap cakep, budget minimalis, jadi kita restorasi ulang, kita repaint, kita samakan warnanya dengan body. Jadi kalau kita lihat dari samping, list pintunya itu full warna abu-abu. Karena ini tipe V ya bosku, jadi handle pintu asli warna chrome. Terus seperti biasa pelipit kaca 4 pintu kita ganti warna hitam sesuai dengan permintaan konsumen, termasuk talang air slim. Jadi konsepnya OEM look ya, OEM look minimalis, original look. Tipe V sudah dilengkapi side kit kanan kiri ya. Jadi ini untuk side kit kita instalasi ulang, kita dempul, kita cat ulang, dan kita pasang ulang. Dan kita kasih list antara bodi mobil sama side kit, kita kasih list karet ya, agar seperti OEM look originalnya. Karena ini asli dari H Semarang Nasmoko, jadi dia sudah dilengkapi cover plat nomor luxury dan juga spoiler asli luxury. Termasuk spionnya itu dia sudah retract asli. Nah di sini teman-teman bisa lihat bagaimana hasil seni dari perdempulan caksut ya. Seni dempulnya, bodinya benar-benar flat, benar-benar cakep. Jadi seni body cat itu hasil kombinasi antara pengerjaan pertama ketika pendempulan harus flat, harus presisi, harus lempeng, diimbangi dengan seni pengecatan yang bagus, dengan alat-alat bahan yang bagus, dengan di finishing, dengan tingkat pengamplasan dan pemolesan yang matang. Hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, hasil dari restorasi eksterior body cat kami nih. Nah, jadi utamanya pengerjaan mobil ini di eksterior, kita lebih ke detail eksterior body cat. Jadi pengecatan pada kami itu detail hingga bagian-bagian dalam ya. Jadi sampai di bagian-bagian dalam pintu,
bagian dalam ini. Jadi pengecatannya hingga bagian dalam, hingga dalam-dalam, karet-karet semua kita lepasi ya. Termasuk door trim plastik seperti ini dilepasin dulu. Karet-karet seperti ini dilepasin dulu. Jadi detail hingga bagian dalam-dalam pintu ya bosku. Nah di sini kita lihatkan nih bagaimana flatnya tidak bergelombangnya hasil dari seni body cat garasi mobil Semarang ya. Ini warna abu-abu, bukan warna gelap seperti hitam, tapi bisa buat ngaca ya. Walaupun pantulannya berbeda dengan warna Black Attitude ya. Oke bosku, jadi pengecatan kami itu detail hingga bagian dalam-dalam ini. Jadi kemarin door trim 4 pintu seperti ini dilepasi, karet-karet ini dilepasin dahulu, seal plate bawah, karet ini semua dilepasi. Dan seperti stiker ini ya, ini kan tidak mungkin dilepas ya. Jadi ini kita masking, kita main solasi, tapi benar-benar hasil maskingnya rapi, tidak ada yang terkelupas. Jadi seperti inilah pengecatan di garasi mobil Semarang ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana hasil dari pekerjaan kami, ini kita lihatkan detail. Jadi cat full body di garasi mobil Semarang itu pengerjaannya detail hingga bagian dalam. Dan pekerjaan kami pun tidak hanya fokus di bagian cat. Setelah selesai dikerjakan oleh kami, biasanya kita akan melakukan finishing pembersihan hingga bersih. Oke, kita lihat nih di bagian atap ya bosku. Kita lihatkan di bagian atap. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di pengerjaan bagian atap, benar-benar detail. Terus termasuk karet moonroof ini kemarin kita lepas dulu, jadi pengecatannya hingga bagian bawah karet moonroof ini bosku. Oke bosku, jadi inilah project dari mobil ini, terutama di bagian eksterior yang sudah kita selesaikan ya. Dan finishingnya untuk mobil ini tuh ada permintaan konsumen untuk finishing cleaning ya, cleaning atau salon pembersihan, terutamanya di interior. Kemarin kan jok ini udah pada parah ngecap-ngecapnya. Ini sudah kita obatin, kita maksimalkan, kita bersihkan, kita jemur agar kembali bersih. Termasuk setir ini, kemarin setir ini lingkar setirnya itu udah jelek. Nah ini lingkar setirnya kita retrim ulang, kita kembalikan penampilannya agar cakep. Oke pak, buka kap mesinnya pak. Nanti kita akan review di bagian ruang mesin. Jadi ini teman-teman bisa lihat di bagian interior jok 3 baris sudah bersih. Jadi kita lakukan finishing, cleaning interior, dari jok kita lepasi, dashboard kita salon, plafon kita salon. Jadi benar-benar detail ya. Termasuk di bagian ruang mesin. Ruang mesin ini kita lakukan cleaning juga. Jadi keluar dari GMS, ruang mesin penampilannya klimis, bersih sekali bosku. Jadi seperti inilah proyek pekerjaan dari garasi mobil Semarang, bengkel modifikasi, painting, restorasi yang mengerjakan Innova V Diesel Matic 2012 warna abu-abu, punya konsumen kami Om Hangga. Thank you ya bosku sudah mengikuti dari awal sampai akhir garasi mobil Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jadi ini Innova V Diesel Matic 2012 abu-abu punya konsumen kami Om Hangga, yang restorasi di GMS, eksterior body cat repaint full body, dan ada beberapa modifikasi seperti lampu Pro 7. Nah ini sudah kita upload di YouTube kami, di YouTube Garasi Mobil Semarang untuk review pekerjaannya. Sekarang kita tanya-tanya sama Om Hangga bagaimana testimoni pekerjaan kami. Om Hangga, bagaimana project mobil ini? Gedeng, capek bos. Antri berapa lama bosku? Antri 4 bulan. 4 bulan. Gila ya? Gila. Tapi Garapnya memang sanyuk rampung. Tapi kan mohon maaf nih, sesuai target. Sesuai target. Mending mobil ngantri nanti untuk dikerjakan, setelah dikerjakan sesuai target. Ya, jadi tidak terlonta-lonta. Betul. Terus hasil akhir kami memuaskan tidak? Bagus, detil, asli detil. Ciamik ya? Ciamik. Nah ini Om Ciamik, Hangga Soro, gitu, antri 4 bulan
demi dikerjakan oleh GMS. Om, thank you Om. Thank you Bang. Nah, sedikit testimoni Om Hangga nih. Antri 4 bulan bosku, dikerjakan GMS, 30 hari kerja beres. Jadi mobil tidak perlu lama-lama di GMS, 30 hari kerja beres. Thank you ya bosku. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.